Halo guys, balik lagi bareng aku. Aku mau ngelanjutin video aku sebelumnya yang ngebahas tentang kenapa sih trading di PT Rifan tuh selalu rugi. Kenapa sih trading di Rifan tuh banyak banget isu-isu tentang investasi bodong. Nah, aku mau ngejelasin ke kalian bahwasannya kalian nggak cuma ada di PT Rifan aja kok kalian bisa merasakan kerugian. Kalian trading pakai broker apapun dan perusahaan pialang manapun, kalian juga pasti akan merasakan kerugian ketika kalian tidak bisa baca market. Ketika kalian tidak bisa baca market atau analisa dengan tepat. Dulu pengalaman pribadi aku ketika aku menghandle nasabah, aku mengalami kerugian ketika terjadinya perubahan suatu tren. Pada saat itu aku nggak tahu yang namanya trend up, trend down, ataupun tentang pengaruh fundamental terhadap dolar, minyak terhadap emas gitu, nggak tahu. Jadi aku tuh taunya moving average ya, atau kita tuh transaksi harian ya pakainya itu pivot. Jadi aku tuh taunya rank harian 30, 25 poin, 20 poin gitu. Nggak expect kalau emas itu bisa bergerak bisa melebihi sampai 200 poin lebih. Yang terparah ini 2024 ya. Wah, gila sih, aku geleng-geleng kepala. Pergerakannya tuh ngelebihin dari pandemi kemarin ya. Kebetulan pas aku handle nasabah tuh pas waktu masa pandemi 2020-2021, dan itu tuh terjadi perubahan tren sampai 150 poin lebih. Dan aku dan kita ya marketing PT nggak semua sih, tapi kebanyakan tuh nggak rela kalau pakai yang namanya sistem cut loss, karena menurut kita tuh emas tuh fluktuatif kan, naik turun bisa balik lagi, tapi ternyata dananya nggak cukup, jadi nggak bisa nahan floating dan terlalu menanggung banyak beban floating minus posisi, jadi ya loss. Nah, ini nih yang mengalami akun itu bisa auto liquidation atau margin call. Aku kaji, aku selama keluar dari Rifan, aku nggak menyalakan PT Rifan ya, menyalakan sistem tradingnya itu. Kenapa sih kita nggak diajarin tentang cut loss? Kenapa sih kita nggak diajarin tentang pokoknya berapapun pergerakannya tuh kita cut loss? Soalnya untuk jaga-jaga, ya itu kayak kebanyakan yang terjadi ketika terjadi perubahan tren. Yang tadinya tren naik, kita selalu buy, ternyata di hari itu trennya langsung turun bisa sampai 100 poin. Dan karena kita nggak pasang cut loss, habis semua marginnya. Kebanyakan sih kalau udah 50 poin lebih turunnya atau naiknya, kita dianjurkan untuk yang namanya switching. Switching apa ya? Pokoknya yang bukan switching, locking. Jadi buy sell terkunci. Nah, terkunci ketika nasabah tidak sanggup top up, ya udah lama-lama tergerus oleh biaya inap, lama-lama tergerus oleh equity-nya sih tetap ya, karena kan ke locking ya. Cuma ya itu tergerus biaya inap. Sedangkan emas kalau udah berubah tren, sekalinya naik banget guys, dan itu stuck bakalan di atas karena membentuk support resisten yang baru. Ketika dia akan turun, itu memerlukan beberapa waktu dan beberapa acuan. Ketika kalian ada posisi nih di sini di locking, terus kalian nggak ngelakuin cut loss, nah tren saat ini tuh segini, tapi kalian masih sanggup nih ngelocking posisi di sini, holding namanya, tapi margin kalian tuh tergerus oleh biaya inap, oleh beban lot yang kalian pakai untuk buka posisi ini.
Nah sedangkan posisi ini di sini tuh lama banget. Akhirnya ininya nggak top up ya, langsung hilang auto liquidation. Tapi ternyata bisa turun set di bawah lagi, bikin support dan resisten baru. Nah itu gold itu tuh yang nggak bisa diprediksi tuh, gold untuk sistem untuk support resistennya yang tiba-tiba bisa suatu saat aja bisa naik atau turun 200 poin. Nah kemarin itu aku nyoba ya buka akun trading sendiri lewat perusahaan pialang juga, tapi mini lot sama. Aku juga loss uangku sendiri beberapa puluh juta, dan aku sempet sih ngajak 2 orang. Satu itu backgroundnya seorang kapten, satu tuh backgroundnya seorang pengusaha. Gak banyak sih, cuma beberapa puluh juta aja. Sama loss juga, karena yang 7 Oktober 2023 itu kalian coba buka deh historical gold 7 Oktober. Berapa kenaikan gold, berapa ratus poin? Kalau nggak salah 121 poin lebih. Padahal pada saat itu sepanjang bulan September Oktober tuh masa-masanya downtrend, turun atau koreksi, karena kan akan menyambut yang namanya window dressing ya. Window dressing tuh penurunan harga sampai akhir tahun, harusnya sampai akhir tahun tuh turun. Kenapa itu? Pas ada fundamental 7 Oktober itu Palestina dibom, bukan, siapa itu yang pihaknya Palestina, namanya siapa sih? Pokoknya yang ngebom Israel itu tentara yang pokoknya yang kok aku ngeblank ya, yang tentara Palestina tuh apa sih? Hamas, serangan Hamas 7 Oktober menyebabkan emas naik, karena kan semua negara tuh pada safety haven kan, karena dolar kan otomatis melemah. Kalau terjadinya peperangan, banyak kerugian yang akan dialami sebuah negara, dan otomatis dolar itu melemah. Waktu itu berapa ya, 14.000 masih 13 sampai 14.000 lah. Kalau sekarang kan 16.000, 17.000 ya. Tapi emas ya masih tetap menguat sih, karena di era sekarang tuh emas memang jadi safety haven banget sih. Nah banyak banget kerugian di 7 Oktober itu. Kalau yang pasang buy pasti untung, tapi aku yakin banyak banget banyak banget juga trader yang mengalami kerugian, karena waktu itu memang bener-bener downtrend banget. Jadi aku sama si kapten dan pengusaha ini ya udah, jadi uang kita bertiga tuh sama-sama lenyap dalam hitungan nggak ada tuh seminggu, 2 hari paling. Dan itu tuh jadi pengalaman banget. Setelah itu aku buka akun trading sendiri pakai broker Okta dan FBS. Itu kecil-kecil aja sih, kecil-kecil aja, dan itu rugi juga. Kayak karena kecil ya dananya ya, begitu terjadi serangan fundamental itu yang kayak contohnya NFP tiap bulan langsung keok gitu. Jadi saran aku buat kalian, kalau mau trading siapin dana yang banyak sekalian, dan pinter-pinter deh baca tren, dan pinter-pinter baca fundamental gitu sih. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan aku masih akan bikin video-video yang lebih banyak dari ini. Terima kasih yang udah setia nonton channel Sahabat Savana. Sehat selalu and bye-bye.